Najib makin luangnya nih. Ya, ada lagi. Aduh, kamu sakit itu jangan ditambah lagi. Lagi gimana? MC. Muhammad Sani mana? Balik aja. Kopi. 2 tahun tak? 2 tahun. Beliau dari Kalau kipas dia kalau kipas kecil kecil Oh, 26. Itu biarlah Ustaz ke kepanasan. film deh. ya. Biarlah. Nanti kebiasa Ben. Hah? Video. Video. Ah, yang di sini. Video. Hapus. Video. Nanti jelaskan. Nah, kunci lah. Kalau itu bukannya, rusak pintu gua, nggak tutup. Benar beda. Allah. Aku nih jangan pintu ke sini. Kamu nih waktu itu Looking ini. baca asal Tuhan. Pintu. Gampang foto juga sama lu. Ini dah tidak. Dah mundur dah. RW itu kan enggak ada renang itu. Oh, kiri deh. Iya, menang itu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dengan waktu tetap berjalan terus. Sementara ibu-ibu yang ada berkepentingan di luar silakan lanjut, yang di dalam silakan untuk mendengarkan kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul seperti biasanya, yaitu menghadiri ataupun melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan sama-sama kita berkumpul kembali di musola Al-Qur'an yang sangat kita cinta ini dalam kegiatan kajian subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Iqbal Studio Maret. Salam dan salam kita turun pada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para pengikut hingga akhir zaman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan para jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya apa yang telah kita laksanakan di minggu kemarin, yang mana kita telah melaksanakan minggu kemarin, yaitu tanya jawab di Musola Nurul Furqan. Mana pada pagi hari ini kita ada kajian dari Ustaz kita, yaitu kajian subuhnya diadakan secara penjelasan yang insya Allah mungkin tadi setelah disampaikan Ustaz
disampaikan oleh beliau. Untuk itu kami langsung saja kepada Ustaz untuk menyampaikan kajian subuhnya kepada Ustaz Ikal. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, minta keikhlasannya agar mana kirim Al-Fatihah ini kita khususkan untuk yang ini be yang nyumbang makanan be ya. Nah, sudah disebutkan Saya sebut namanya ya. Yang Jangan udah tahu apa. yang bersedekah hari ini, bersedekah hari ini. Sedekah pagi hari ini. Ya, bersedekah. Sedekah juga. khususkan untuk kita yang hadir pada subuh hari ini. Kiranya dengan keberkahan kita yang hadir pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Allah Subhanahu wa taala lapangkan permudahan urusan kita, lapangkan rezeki kita, wabil khusus kepada orang-orang yang sudah berkontribusi, berpartisipasi dan sudah menyumbangkan hartanya, menyumbangkan sedikit materinya, pikiran dan tenaga. Insyaallah Al-Fatihah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي رسول الله محمد بن عبد الله صاحب الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على
ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Nabi Muhammadin wa qadina min dhulumatil jahli wa tayyajri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar wa da'ana ilayhi bi'idhnihi wa qadna lana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nashirin liwa'idin wa nasab bihadil ummati wa khalafiha liman jahada wa nabaha wa badala fi kulli waqtin wahid nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafu al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wa hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilawati ala khairi wa sallallahu wa qurbi wa thawabi wa husnul khatimah وعمتي والعافية والسلام عليكم في الدين والدنيا والآخرة وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلني وزيرا من أهلي آمين آمين يا رب Alhamdulillah, sudah bersyukur atas segala inayah yang amat karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pertemuan kita kali ini kita berkumpul bersama, belajar bersama, muajah bersama di Musalla Al-Muqarrabin. Dan sesi kajian insyaallah kita akan membahas tentang tafsir surat-surat pendek. Ya, kita mulai mungkin dari surat An-Nas. Insyaallah nanti kita akan mulai pada hari ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kenapa? Salah satu alasan Haikal ingin kekeh membahas tafsir yang pertama. Yang pertama, kita kebanyakan paham bacaannya, paham hukum tajwidnya, paham makharijul hurufnya, tapi tidak tahu artinya. Kan? Artinya tidak meresapi bacaan ayat yang dibaca itu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, salah satu penyebab beliau masuk Islam itu cuma gara-gara dengar menantunya baca surat Toha. Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, sampai akhir. Sampai beberapa ayat, 20 ayat. Itu sahabat Umar bin Khattab. Begitu mendengar surat Toha, beliau itu bergetar. Itu. Bulunya merinding, bulu kuduknya merinding. Mendengar siapa? Menantunya baca surat Toha. Kita hari ini bukan karena tidak tahu bacaannya, tapi tidak tahu maknanya. Kalau sahabat Umar jelas Al-Quran memang bahasa Arab, tidak perlu lagi diartikan karena memang itu sudah menjadi bahasanya sendiri. Tapi kita, jadi yang bagus itu memang sudah paham artinya, sudah paham bacaannya, sudah tahu makharijul hurufnya, sudah ngerti tajwidnya, sudah tahu juga maknanya. Nah, yang menjadi salah satu penyebab, salah satu di antaranya sholat kita khusyuk apa? Paham makna. Gitu, ya. Jadi kita mulai mungkin dari surat yang pendek. Kenapa? Karena surat pendek itu surat itu yang sering kita pakai. Kalau kita mulai dari surat Al-Baqarah, Al-Baqarah itu tidak pernah kita pakai. Itu kan tidak pernah kita bawa dalam sholat. Paling beberapa sekali. Itu pun bukan kita yang bawa, imam yang bawa. Ya kan? Jadi kita mulai dari surat An-Nas sampai mungkin surat Al-Duha. Jadi kajian kita hari ini mungkin lebih banyak Haikal berdiri. Nanti izin Pak ya, yang masih duduk di papan mungkin agak geser ya. Karena papannya kita pakai. Ya. Sini Pak. Tembakan.
Iyalah masuk bogor. Masuk. Aku masuk bogor. Si asuh kalau ya senderan. Jangan balik Pak. Karena ada senderan tuh lah. Sebelas tak kena kosong. Ngapa sandal? Ngapa sandal lebih baru? Ngapa sandal itu? Ngapa? Ada situ deh. Pucuk. Ini yang dapat tali. Nang yan. Nasi ko. Spidol. Ini nanti. Ngajak. Itu lah dua kali. Kamu di situ lah, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan salah Ustaz, dah hilang itu. Mana dah? Tidak. Kormek. Oh iya mana? Kormek. Tiga. Baca lah Pak, mana ngaku sini? Iya. Ganti apa tulis Pak? Ya gampang. Pakai pakai aja. Ganti. Pakai Gerindo. Linting itu. Dicat dulu. Iya, baik menulis dinding oke. Pakai sopel hilang. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Tegak. Iya, Panjang. kita baca ini Pak, ayat Al-Quran ini tidak sama seperti burung beo, hanya bisa berkicau saja, tapi tak tahu apa artinya. Ya, insya Allah kalau kita pelajari tafsir ini, makin mendalam kita pelajari, makin khusyuk, makin takut sama Allah. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah dan Maha Pengasih dari Maha. Mungkin sudah kita pernah kita bahas tentang bab Bismillah ini. Yang masih ingat ya tentang bab basmalah. Kenapa di sini menjadi harokatnya kasroh? Yang pertama, alasannya karena didahului oleh huruf ba. Ba ini maknanya dalam bahasa Arab itu artinya dengan. Ya. Jadi harful jar, huruf jar. Apa Ustaz huruf jar? Itu dalam pembahasan ilmu nahwu, tidak usah kita mendalam tentang ini. Kita langsung ke bismillah. Jadi bismillah. Nah, ulama menyebutkan kenapa dimulai dengan permulaan ba? Kenapa? Oke. Kenapa di sini Allah mulai dengan kata ba? Sebenarnya bisa langsung baik tapi berubah dia bukan jadi ini, jadi mu. Bismillah. Bismillah. Sebenarnya bisa. Tapi kenapa dimulai dengan ba? Seakan-akan Allah memberikan pesan kepada kita
Dengan ini maksudnya adalah segala aktivitas. Ya, aktivitas. Maka hendaklah di dalam setiap aktivitas itu kita awali dengan Bismillah. Itu maksudnya. Jadi tanpa ada pesan di sini apa maksudnya, kenapa dimulai dengan ba itu. Jadi setiap pekerjaan apapun itu yang bersifat mubahkah, yang bersifat mungkin bisa mengandung pahala, maka diutamakan atau dilazimkan atau dimulai dengan Bismillah. Karena kenapa? Ini jawabannya. Kalau kita baca Bismillah dalam setiap kondisi, maka akan mendapatkan sifat Ar-Rahman. Itu maksudnya. Apa Ustaz? Kalau dalam setiap aktivitas dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada dalam hadis Nabi Muhammad, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap perkara, setiap urusan yang tidak diawali dan tidak dimulai dengan bismillah, fa huwa aqta', maka ia akan terputus. Apa Ustaz terputus? Terputus dari dua hal. Baik itu urusan duniawiyah, urusan ukhrawi. Apa Ustaz? Terputus dalam pembahasan hadis itu adalah yang pertama, dalam urusan dunia mungkin terputuslah rezekinya, dalam artian tidak berkah rezekinya. Ini urusan dunia ya. Urusan akhirat terputuslah berkah ya, berkah. Terputuslah rezekinya, berkah. Kalau orang yang diawali dengan basmalah, dengan bismillah, yang hanya sepele, mana si motor baca nak berangkat mungkin nak ngetir tarikan gojek tadi baca bismillah. Kita nyapu, mulai nyapu baca bismillah. Nak ngasuh cucung baca segala pun. Kenapa? Ternyata ini ya, sebenarnya ini bismillah dengan Ar-Rahmanir-Rahim ini adalah sebab, ini akibatnya. Kalau kita ngawikan ini manfaatnya. Kalau kita melakukan ini duanya yang kita dapatkan. Apa yang pertama? Kalau kita baca